Wawancara kerukunan antar umat beragama terhadap pemuka agama. Agama Buddha. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan melakukan wawancara tentang kerukunan umat beragama terhadap pemuka agama dari agama Buddha. Baik, sebelumnya kami di sini bersama dengan Bante Uttara. Perkenalkan, nama saya Stelios Levinson. Perkenalkan, saya Hansen Wijaya. Perkenalkan, nama saya Freddy Junio. Perkenalkan, nama saya Novan Dojai. Perkenalkan, nama saya Stephen Lee. Perkenalkan, nama saya Jeffrey. Perkenalkan, nama saya Davan Sulawesi. Pada kali ini saya mau bicara Bante mengenai kerukunan umat beragama. Mengenai pertanyaan yang saya tanyakan, bagaimana ajaran tentang metta atau cinta kasih dalam agama Buddha dapat menjadi dasar dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat yang beragam keyakinan. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dari Microskill Medan. Saya ucapkan namo buddhaya, selamat datang. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana ajaran tentang metta itu ya bisa menjadi landasan gitu kan dalam kerukunan umat beragama atau di tengah umat yang sangat beragam di Indonesia. Nah, yang pertama tentunya kita pertama sekali harus bersyukur kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mengapa kita harus bersyukur? Karena kita tinggal di tengah-tengah negara yang cukup kondusif, negara yang memiliki pandangan untuk menghormati semua agama yang ada. Bahkan bukan hanya agama, tapi juga aliran kepercayaan. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa di Indonesia sangat beragam sekali suku dan budaya. Nah, meskipun banyak perbedaan suku, budaya, dan golongan di Indonesia, tetapi hal itu tidak menjadi suatu hal menghambat kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya bagi kita umat Buddha. Nah, yang pertama kita harus memahami apa sih itu yang namanya metta. Metta itu apa sih? Kalau di dalam ajaran Buddha, metta itu kan cinta kasih. Cinta kasih yang universal. Kalau di dalam Karania Metta Sutta itu dijelaskan satu syair, cinta kasih itu diibaratkan bagaikan seorang ibu yang menyayangi anak tunggalnya. Jadi sangat luas sekali, sangat besar sekali metta itu. Bisa kita pelajari. Kemudian metta juga adalah salah satu landasan yang diajarkan Buddha. Kenapa? Tanpa metta, tanpa cinta kasih, kita itu tidak bisa hidup berdampingan. Tanpa cinta kasih, kita pasti hari ini akan saling menyerang, akan saling menyakiti. Nah, jadi metta itu adalah salah satu ajaran yang sangat penting dalam Brahma Vihara. Salah satunya metta. Kan dalam Brahma Vihara kan bukan hanya metta, tapi metta juga sebagai landasan. Nah, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan metta ini dalam kehidupan yang sangat beragam ini? Pertama, kita harus lakukan metta itu jangan kita jadikan slogan saja. Jangan kita jadikan slogan teori saja. Nah, biasa umat Buddha kan sering mengatakan apa? Sabe sata bawantu sukitata. Mungkin kalau kita bicaranya kan gampang kan, tapi prakteknya belum tentu bisa. Maksudnya itu, metta jangan kita jadikan slogan wacana saja. Agar bisa menjadi landasan, kita harus menerapkan nilai-nilai cinta kasih melalui Pancasila Buddhis. Nah, ini sangat penting. Nilai-nilai cinta kasih itu bisa kita terapkan melalui Pancasila Buddhis. Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya bertekad melatih diri untuk tidak menyakiti atau membunuh makhluk lain. Bukan hanya semut ya, bukan hanya hewan yang di air, bukan hanya hewan yang di darat, bukan hanya hewan yang terbang, tapi itu manusia juga. Kadang-kadang orang hanya cinta kasih dengan ayam, dengan kambing, dengan sapi, tapi dengan
sesama orang wihara sendiri tidak cinta kasih. Nah, jadi itu tadi, metta harus kita jadikan langkah-langkah, harus dipraktikkan, itu maksudnya, bukan sebagai teori saja. Kemudian metta dalam agama Buddha juga sumber daripada keharmonisan. Karena di metta diajarkan untuk menghormati agama yang lain. Jadi bukan mengejek agama yang lain. Seperti yang mungkin Anda pernah dengar, piagam Asoka, King Asoka pernah mengatakan, jika seseorang menyerang atau menghina agama lain, itu artinya dia sedang menggali kuburan agamanya sendiri. Nah, ini yang sangat penting. Itu ada prasasti King Asoka dari India. Agama Islam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeffrey. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai. Halo semua, nama saya Alvin Andrian, saya menganut agama Islam. Baik, untuk yang pertama. Oke. Menurut Anda, apa pengertian dari kerukunan umat beragama? Menurut saya, kerukunan umat beragama itu adalah kondisi di mana setiap agama yang berbeda mampu atau bisa saling toleransi dan damai, saling menghormati dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Kerukunan ini bukan hanya dalam hal toleransi, tapi soal memahami dan menghargai perbedaan dan menyadari bahwa keberagaman ini adalah budaya kita. Baik, itu yang kedua. Silakan Anda kemukakan konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Jadi, kalau kita ingin menunjukkan konsep untuk menciptakan kerukunan agama, kita harus saling toleransi, saling menghargai, dan saling terbuka antara satu sama lain. Kita tidak boleh memaksakan agama lain harus percaya dengan kita atau agama kita percaya orang lain. Karena di dalam Islam ini melarang orang memaksa atau memaksa orang untuk mengikuti kita. Karena Islam ini hidupnya damai dan aman. Baik, itu yang ketiga. Apa sih nilai Islam yang mendukung kerukunan umat beragama? Jadi dalam Islam itu ada beberapa konsep untuk mendukungnya kerukunan umat beragama. Karena di dalam Islam itu ada namanya rahmatul lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ada juga namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kemanusiaan. Dan ada juga namanya ta'awun, tolong menolong. Ini semua dasar dari Islam yang kuat untuk membangun kerukunan umat beragama. Baik, jawaban yang keempat. Apa sih bentuk nyata toleransi Islam terhadap pemuka agama lain di masyarakat? Dalam Islam ini kita bisa dilihat dari sikap saling menghormati dalam kegiatan sosial. Baik itu menghadiri undangan yang non-muslim, atau bekerja sama dalam kegiatan sosial atau kemanusiaan dalam masyarakat, serta menjaga kerukunan lingkungan itu. Jadi, dalam Islam ini dilarang mencaci atau merendahkan agama lain. Ini tercantum dalam Al-Quran, dalam kitab kami. Jawaban yang terakhir. Apakah dalam Islam diperbolehkan menjalani hubungan sosial dengan pemeluk agama lain? Kalau di Islam boleh, selama tidak mengganggu akidah yang kita ajak. Karena dalam Islam ini menekankan pentingnya membangun kedamaian dan menjauhi permusuhan. Itu ada dalam kitab kami dalam Al-Quran. Baik, sekian wawancaranya. Terima kasih. Agama Buddha. Perkenalkan, nama saya Novando Jai dan saya beragama Buddha. Saya akan Anda kemukakan konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Konsep untuk mengukuhkan kehidupan kerukunan beragama yang dapat dilakukan dengan menerapkan metta, yang artinya mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup tanpa diskriminasi. Kedua, karuna atau kasih sayang, memiliki belas kasih terhadap penderitaan orang lain dan berusaha membantu meringankannya. Tiga, mudita atau simpati, merasa bahagia atas keberhasilan orang lain. Dan yang keempat, UPK, keseimbangan batin, memiliki sikap seimbang dan tidak memihak dalam
menghadapi berbagai situasi. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini mendorong umat Buddha untuk hidup harmonis dengan umat agama yang lain dan menghormati perbedaan dan menghindari konflik. Bagaimana Anda menjalankan makna dan tujuan kerukunan dari umat beragama? Hal tersebut dapat dilakukan. Dalam agama saya sendiri diajarkan untuk menerapkan 5 sila dasar, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mengkonsumsi minuman keras. Lalu dapat dilakukan lagi dengan menerapkan 4 Brahmawira, metta, karuna, mudita, dan upeka dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menghindari ucapan yang menyakitkan, berbicara dengan nada yang lembut, dan penuh hormat kepada semua orang, menghormati ajaran agama lain, tidak mencela atau merendahkan ajaran agama lain, melainkan belajar untuk memahami dan menghargainya. Baik, sekian wawancara ini. Terima kasih. Agama Kristen Protestan. Ya, silakan wawancarai. Nama saya Ivana, agama Kristen Protestan. Baik, untuk yang pertama, menurut Anda apa sih pengertian dari kerukunan umat beragama? Menurut saya, kerukunan umat beragama adalah sikap hidup saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan agama. Jadi dalam ajaran agama kita ada sebuah praktikasi yaitu mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana Anda menjalankan makna dan tujuan kerukunan umat beragama? Sebagai umat Kristen Protestan, saya menjalankan makna dan tujuan kerukunan umat beragama dengan menghargai perbedaan, tidak menjelekkan agama orang lain, serta tidak memaksakan iman atau kepercayaan saya kepada orang lain. Saya juga menjaga perkataan dan perbuatan agar tidak menyinggung keyakinan orang lain. Dengan menjadi pelaku, saya percaya bahwa saya sedang menjalankan kehendak Tuhan. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Sama-sama. Agama Buddha. Selanjutnya kami di sini bersama dengan Samanera Jina Sawaka. Baik, Namo Buddhaya, untuk Samanera Jina Sawaka. Dalam konteks hidup berdampingan di Indonesia yang majemuk, bagaimana umat Buddha diajarkan untuk menanggapi ujaran kebencian atau diskriminasi antar agama dengan cara yang damai namun tetap tegas. Oke. Jadi di dalam Akosa Sutta itu ada seorang brahmana bernama Akosaka Baradwaja. Nah, Akosa Baradwaja ini dia karena kakaknya, abangnya telah masuk ke sangga karena sudah ditaklukkan sama Sang Buddha. Akosaka Baradwaja ini marah pada Sang Buddha bahwasanya dia menyerang Sang Buddha lah dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata kebencian. Nah, jadi Sang Buddha diam saja, dia tidak memberikan kemarahannya kepada Baradwaja itu. Ya. Jadi Sang Buddha cuma mengatakan bahwasanya, Akosa Baradwaja, pernahkah kau memberikan hadiah kepada temanmu atau keluargamu? Nah, jadi Akosa Baradwaja ini mengatakan bahwasanya, ya, saya pernah memberikan hadiah kepada temannya atau keluarganya. Nah, jadi Sang Buddha mengatakan bahwasanya, apakah ketika temanmu atau keluargamu tidak menerima hadiah itu, apakah hadiah itu menjadi milik yang si penerima atau masih menjadi milikmu? Nah, Baradwaja mengatakan bahwasanya itu hadiah masih menjadi milikku. Lalu Sang Buddha mengatakan, begitu juga dengan kata kasar yang Anda lontarkan kepada saya. Nah, begitulah cerita dari Akosa Baradwaja. Dan kalau kita lihat dari sekarang, agama Buddha ini kan sangat minoritas. Ya, jadi pasti banyak banget agama yang sering mengatakan hal kebencian kepada kita. Nah, jadi apa tanggapan kita? Nah, jadi kita itu bukan menyerang dengan kebencian juga, tetapi kita harus memberikan respon yang baik. Misalnya dia memberikan kita bahwasanya agama Buddha itu tidak punya Tuhan. Nah, jadi kan di dalam Indonesia ini salah satu dasar agama itu kan harus punya Sang Pencipta, sedangkan Sang Buddha itu bukan Sang Pencipta, melainkan guru. Nah, jadi gimana kita tanggapannya? Bahwasanya di dalam agama Buddha itu yang si Sang Pencipta itu adalah diri kita sendiri, karma kita sendiri. Nah, kita bisa menjelaskan secara baik kepada dia, jangan menggunakan yang namanya kebencian. Nah,
Oke, sekian dari wawancara ini. Terima kasih. Alhamdulillah.